Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ya, yang muda-muda ini nggak usah ngurusin Jokowi lagi, ya. Cari pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya. Proyek-proyek besar untuk kembangkan diri sendiri. Jangan ngurusin orang yang satu itu, yang penuh dengan masalah, ya. Siapa ya? Jokowi itu. Sewaktu presiden masalah, habis jadi selesai presiden masih masalah lagi. Kita ngurusin dia nggak habis-habis, ya, nggak habis-habis. Pakai kerja apa aja, gitu. Jadi jangan terpaku pada satu bidang, jangan melakukan spesialisasi terlalu dini karena peluang-peluang untuk berkembang itu besar, ya. Jadi jangan melakukan spesialisasi terlalu dini, apalagi yang sudah sarjana itu banyak pilihan-pilihan sebenarnya. asal mau, apalagi kalau jadi konten kreator atau jadi affiliate, ya, itu tinggal bikin konten-kontennya, ikuti nasihat dari Mr. Beast, ya. Kalau mau jadi YouTuber yang sukses itu bikin aja 100 konten, 100 video. Jangan ragu-ragu. Dan pasti nanti yang 100 video itu buruk semua, jelek semua. Tapi udah produktif bikin 100, ya. Ya nggak usah banyak-banyak, satu hari 5 gitu. Jadi kalau 5 kira-kira 20 hari 100 video, ya kan? Bikin. Saya dulu juga begitu, ngikutin nasihat Mr. Beast. Waktu viral itu setelah 6 tahun nggak diurus, tahun ke-6 baru diurus setelah viral Rocky Gerung. Judulnya itu Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. Terus viral kan, terus saya bikin target yang besar untuk diri saya sendiri. Saya harus bikin satu hari itu 10, ya. Jadi 5 tahun itu 15.000, tercapai itu 15.000 tahun 2023 akhir. Jadi saya ada YouTuber pemula yang paling produktif di semesta. Begitu, harus semangat, gitu. Sekarang saya mau belajar affiliate TikTok, ya. Cita-citanya menjadi miliarder, ya, tahun ini. Omset ya paling penghasilannya cuma 100 juta kalau 10%, ya kan. Ya, saya bikin video tiap hari, istilahnya VT, ya, video TikTok, ya. Nanti insya Allah bulan ini atau minggu ini atau hari ini, ya, saya mau live streaming gitu dari jam piro, ya, dari jam 8 sampai jam 12 malam gitu, ya, di toko di toko saya, di warung lah, bukan toko. Ojo lali bubur ayam dan Miu itu mie ayam tanpa tulang, ya, dari jam 8 malam sampai jam 12, ya, sampai tutup. Saya mau live streaming di sana, udah saya pasang ini wifi di sana. Bayarnya 150.000 sebulan. Dijualan bukunya Berto yang 450 halaman itu, yang storybook, ya, Berto SB1M itu. Dan jualan buku yang kedua adalah nanti live streaming buku Sirah Nabi Muhammad, ya, yang tebel itu, karangan dari Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Udah saya beli, ya. Terus kemudian yang ketiga buku yang saya jual lagi ada Leo Giovanni, ya, yang FYP. Dan apalagi nanti lihat hari ini, ya, TikToknya di Yudi Pramuko ininya, akunnya di HP yang satu, atau di HP yang sedang saya rekam ini namanya Ojo Lali Mart, ya, di TikToknya. Tapi nanti saya akan rekam di YouTube, jadi hasil TikTok itu bisa saya muat di YouTube, ya, di channel Yudi Pramuko Respon, ya, akunnya, bukan di Pesantren Jolali. Jadi yang semangat gitu loh hidup, ya. Meskipun saya 64 tahun sekarang, itu cita-cita besar, proyek besar saya adalah menghafal Quran 30 juz, ya. Sekarang lagi ngapal 20 juz 25 sama juz 26. Nanti insya Allah kalau Allah izinkan sekarang 64 umur saya, bulan Agustus tahun
tanggal 29 Agustus ini. Ini saya lagi jualan bubur ayam ya. Baru dapat 100.000 ya, alhamdulillah jam 8 jam 8 setengah 9. Nah, saya bikin 2 liter hari ini. Targetnya 200.000 ya. Sampai jam 9 atau setengah 10 lah. Nah, terus saya mau ngapal Quran nih. Meskipun umurnya udah 64 tuh, kita harus seperti laut Pasifik yang bergelora ya, 24 jam ya. Nanti umur 65, 66, 67, 68, 69, 5 tahun insya Allah saya hafal Quran 30 juz ya insya Allah. Karena satu hari yang hafal Qurannya 7 baris ya. 7 baris baru ya, ziyadah itu artinya nambah hafalan baru, itu 7 baris ya. 7 baris itu artinya setengah kaca itu artinya setengah halaman. Satu halaman cari Quran yang untuk hafal Quran yang khusus, Quran pojok namanya. Waalaikumsalam, mana? Ya, hati-hati. Waalaikumsalam, bro. Itu 15 baris ya Quran pojok. Jangan pakai Quran mak-mak yang kuning itu ya, itu 18 baris, nggak bisa buat ngapal Quran itu. Nanti bingung sendiri karena posisi hurufnya harus selalu tetap di situ ya. Kalau Quran pojok seluruh dunia sama, yang 15 baris itu untuk hafalan Quran tuh satu halaman 15 baris ya. Nah, itu cara yang hafal yang cepat itu satu halaman atau satu kaca itu dibagi 3, 5 baris dihafal terus menerus ya. Udah hafal, bukan ngapalin Quran satu ayat tadi 5 baris 5 baris pertama hafal, terus pindah ke 5 baris kedua, 15 baris kedua setelah dibaca 20 kali nanti udah hafal, terus kita sambungkan dengan 5 baris pertama itu yang sudah kita hafal lebih dari 20 kali itu diulang-ulang kan hafal tuh insya Allah. Terus baru disambung ke 5 baris kedua dan 5 baris ketiga kita hafalkan dengan cara lebih dari 20 kali ulang. Terus nanti 5 baris ketiga sudah hafal, kita sambung 5 baris pertama, 5 baris kedua, 5 baris ketiga. Nah, itulah cara hafal Quran yang paling cepat. Tapi intinya dalam hafal Quran tuh diulang-ulang yang penting. Apapun metodenya. Ya, saya punya 9 buku tentang cara menghafal Quran yang ditulis oleh para hufaz, para penghafal Quran dengan pengalaman mereka masing-masing. Sebelum hafal itu mereka katanya baca dulu terjemahannya, kira-kira jalan ceritanya apa sih yang mau dihafal tuh, kira-kira aja secara mujmal, secara global, jadi lebih mudah. Apalagi kalau yang udah ngerti bahasa Arab itu jauh lebih mudah lagi menghafal Quran. Apalagi orang-orang yang pandai bahasa Arab itu lebih mudah lagi menghafal Quran. Bisa menghafal Quran dalam 8 bulan itu. Kita orang Indonesia ngapal Quran 30 juz nggak nambah-nambah itu ya, alhamdulillah udah 30 juz. Ada lagi yang ngapal Quran dari kecil sampai tua itu, sampai lansia itu kulhu aja bolak-balik, kulhu al-wahad, kulhu al-birnas, kulhu al-birbil falak, kulhu aja 3 itu, sampai kulhu itu lecek. Nggak nambah-nambah hafalan. Ya moga-moga jadi kita harus punya cita-cita besar. Kalau senangnya jalan ya. Saya waktu umur 19 tahun lulus SMA yang lagi bingung itu dulu jalan kaki dari Depok 2 Tengah itu ke arah Jalan Raya Bogor terus sampai Cililitan, dari jam 9 malam sampai di depan pos polisi kalau sekarang mau PGC ya, atau di depan pos polisi Cililitan itu jam 3 pagi, 6 jam saya jalan kaki ya. Terus waktu kemarin kuliah di Mahat Utsman bin Affan di Bambu Apus sebelum Covid tahun 2018, umur saya 57, 6 kali saya jalan kaki pulang itu dari Bambu Apus ke Parung. Hari pertama jalan kaki pertama hari Sabtu itu habis sholat subuh jam 5:30, terus saya jalan ya lewat Ciracas itu, terus Raya Bogor, terus masuk jalan akses UI, terus Margonda, terus ngikuti jalan rute Depok Parung. Itu sampai sini, sampai Masjid Parung itu, Masjid Raya Riyadhus Shalihin depan Mall Parung. Itu jam 5:30 sore, jadi 12 jam saya jalan ya. Dan itu saya lakukan dengan jalan santai supaya nggak cedera ya toh. Ya tentu dipotong sholat lohor sama sholat asar di jalan ya, di masjid maksudnya berjamaah. Dan kemudian Sabtu yang kedua itu saya percepat ya, sampai Parung akhirnya jam 3 sebelum asar sudah sampai di Masjid Riyadhus Shalihin ya. Dipercepat ya. Bekalnya cuma minum aja sambil jalan, itu sama bawa tas itu.
tas untuk tas minum ya. Kita banjur ke kepala itu sambil jalan, sambil minum ke kepala supaya nggak terlalu panas ya. Terus kemarin untuk ngecek program Sumur Usman bin Affan yang sudah kita bikin sebanyak 35 titik sumur bor itu di Branwir ini. Satu RT dapat satu, kita kasih Sumur Usman bin Affan ya, sumur bor 27 meter 28 meter, sehingga di Branwir ini 10 tahun orang beli air galon, sekarang udah nggak beli lagi, karena kalau pakai air asli perumahan ini untuk nyuci itu kuning airnya karena bekas urukan sawah di sini. Sekarang mereka nggak usah beli air galon lagi selama 10 tahun setelah ada program yang Bapak Ibu Kakak Adik semua sumbangkan, yaitu Sumur Usman bin Affan ya, sumur bor ya. Ada sekarang ada di Lampung, Garut, Sukabumi, Cikarang, Bekasi, Depok, kemudian Ciseeng, Pabuaran maksudnya. Ada 7 di Ciseeng. 7 itu waktu saya cek di sana, saya nggak punya uang untuk jalan, untuk naik angkot, saya naik motor. Kalau naik motor kan 50.000. Saya jalan kaki ya, dari sini jam 5 kurang 10 ya. Jam 5 kurang 10 sampai titik sumur yang saya cek itu jam 8.33, setengah jam saya jalan dalam usia 50 berapa waktu kemarin ya, 2023 ya, waktu umur saya 62 tahun ya. Saya jalan kaki ngecek program Sumur Usman bin Affan. Jadi semangat itu yang besar gitu loh hidupnya, semangat yang besar. Terus apa lagi? Jadi waktu umur 58 aja ya, sebelum Covid 59 ya, itu saya tinggalkan kampung ini 1,5 tahun ya. 58, 1,5 tahun, umur 58, bawa gerobak donat ya untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 1 sampai jam 6 di Mahat Usman bin Affan di Bambu Apus. Hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu itu saya jualan donat ya, 2 kilo 120 biji untuk saya bertahan untuk hidup seminggu belajar bahasa Arab ya. Dorong gerobak hari Sabtu Minggu sampai ke Lubang Buaya dari Mahat Usman bin Affan di Bambu Apus 1 di Masjid Al-Falah itu ya. Saya ketolong karena di Al-Falah banyak program-program kajian-kajian Islam. Umar Mita misalnya di situ ya, terus siapa lagi itu, banyak itu, dan suka ada makannya, suka ada kuenya. Apalagi kalau Senin Kemis sore itu mesti disiapkan untuk buka puasa. Saya Senin sama Kemis ya, puasa Senin Kemis, saya pasti buka puasa di Masjid Al-Falah tuh, di Masjid Raya Al-Falah di Bambu Apus. Meskipun saya nggak puasa, saya ikut makan. Nggak kuat saya puasa sunnah Senin Kemis. Apalagi lagi kelaparan dari pagi, terus nggak makan itu, terus kuliah jam 1 sampai jam 6 ya kan, 6 sore bahasa Arab seminggu 5 kali 1,5 tahun. Jadi Masjid Al-Falah di Bambu Apus itu menolong saya untuk lepas dari kemiskinan. Jadi begitu saya mundur diri kuliah, cuti kuliah 1,5 tahun, saya pulang kampung sini ke rumah di Tajur, kurus saya, turun berapa, ada 10-12 kilo turun karena memang kurang makan di sana. Tapi belajar semangat terus tinggi ya. Terus abis itu saya jadi YouTuber kan, saya sampai di sini itu 28 Oktober 2018 tuh, dari bahasa Arab ya. Terus jadi YouTuber, punya penghasilan, gaji pertama saya waktu jadi tukang donat itu awal 2019 itu kan 2,6 juta. Padahal saya kalau jualan donat di sini jualan donat sampai jam 9 itu paling dapat 80.000, 90.000. Tapi lama-lama jadi YouTuber punya gajian kan. Bulan kedua, gajian kedua maksudnya. Kalau gajian 2,6 itu kalau jualan donat yang 1.000 itu kan harus jualan donat sampai 2.600 biji ya. Padahal setiap hari saya hanya bikin
120, laku paling 80 90 sampai jam 9 ya. Terus setelah gerobak ditarik itu istirahat sebentar, saya jalan ke sana, ke danau wisata. Dulu belum ada danau wisata, terus bikin vlog begini pakai HP. Dan kemudian gaji kedua itu lumayan sebagai YouTuber, 21,5 juta ya kan. Beli laptop, beli laptop 2, satunya Dell, satunya 4 juta kali 2 14 juta. Yang 7 juta saya kasih ke istri saya, seneng tuh. Baru itu saya ngasih duit sebanyak itu ke istri saya, 7 juta. sepanjang muda sampai lansia saya orang miskin. Nggak pernah megang duit sampai 10 juta, duit sendiri maksudnya. Nah, dengan adanya gajian YouTube itu saya tinggalkan kampung ini lagi ya, dalam usia 58, yaitu tahun 2019 ya. 6 bulan saya ke kampung Inggris, ke Pare sana, belajar bahasa Inggris bareng anak-anak muda umur 18, umur 19 ya. Teman saya 150 orang, umurnya masih anak-anak muda, cuman saya yang umur 58 tahun ya. Guru bahasa Inggrisnya canggih-canggih, umur 19 tahun ini canggih bahasa Inggris, sama 23 paling tinggi tuh. Saya sendiri umur 58 ya, belajar bahasa Inggris dari pagi sampai malam, satu hari itu 8 kali masuk kelas, dari habis subuh sampai nanti jam 8 malam tuh bahasa Inggris diinstal gitu. Belajar bahasa Inggris Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 kali, 5 hari kali 8 kali masuk, 40 kali pertemuan. Muntah-muntah. Umur saya berapa waktu itu? Waktu saya belajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare. Pare itu kota kecil 30 km dari kota Kediri ya, dari stasiun kereta itu. Kita masih naik angkot, naik kol itu sekitar 30 kilo ya. Itu umur saya 58 itu. Semangat belajar bareng anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Yang kursus di sana sekitar 30.000. Ada 120 tempat kursus di 3 desa di kota Pare itu. Saya kursus di Happy English Happy English Course ya. Ini kaosnya Happy HEC ya. Happy English Course 1 ya. Madam Kurniawati ya. Hello madam, how are you today? I'm here at Parung. Dan kemudian maksudnya gini, hidup sekali, kata Buya Hamka, hidup itu di dunia kan cuma sekali. Habis itu pulang ke akhirat, nggak kembali lagi ke dunia. Karena nggak kembali lagi ke dunia, hidup di dunia sekali. Kalau punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung ya, tanggung-tanggung jangan ya. Meskipun udah sarjana, kok ada sarjana sampai 7 tahun nggak dapat kerja di rumah. Jualan apa? Kayak ini saya jualan bubur nih. Jualan bubur ayam, bikin sendiri saya bikin. Ya yang bikin karinya istri, tapi yang bikin bubur yang 10 menit itu cuma 10 menit bikin bubur itu ternyata itu saya sendiri. Saya dorong gerobak tiap hari, seminggu 7 kali. Nggak ada liburnya sepanjang tahun, insya Allah. Tumben siang amat. Mau kemana, udah mandi ya? 5 juta tuh, ada yang beli 5 juta, 5.000. Terus ini saya cerita itu bukan untuk gagah-gagahan ya, untuk sekedar ngasih contoh yang saya tahu sendiri karena saya kerjakan ya. Kata Rasulullah, ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri ya. Nah sekarang yang sudah kita kerjakan dengan bantuan 200 donatur dari 5 benua, kita bikin ya masjid 2 lantai, masjid wakaf. Itu hampir 1 miliar, belum 1 miliar, 850 juta, tapi udah diresmikan di lantai pertama 2023 bulan Mei 2 tahun yang lalu ya. Masjid tanah wakafnya 120 meter dari Bapak Rama Arta ya. Meskipun kita nggak punya duit, kita punya cita-cita besar ya, bikin masjid ya. Kita mulai dari uang yang ada di internet banking, sisa donatur 750.000. Bisa tuh tanggal 2 Agustus 2021 ya. Bismillah bikin masjid ya. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Saya membangun masjid karena Allah akan membangunkan sebuah rumah bagi surga, bagi membangun rumah di surga ya. Dan silakan, karena kita masih kurang 150 juta, silakan transfer ya ke
BSI Bank Syariah Indonesia 1012656781 dan WA-nya ke WA saya ya 0812 1200 6145. Nanti saya sertakan di bawah ini. Jadi intinya saya bikin video yang nggak terstruktur, nggak sistematis ini. Think big ya, berpikirlah besar ya. Think big, berpikirlah besar. Kemudian start small, mulai dari yang kecil. Act, bertindaklah sekarang. Ya, kalau Anda sarjana, bisa melakukan apa yang bisa dilakukan ya. Hindarkan kesalahan besar, kata Muhammad Nasir, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Mulailah dari apa yang bisa dikerjakan lebih dulu, kata siapa? Muhammad Nasir, Perdana Menteri NKRI yang pertama ya, April 1950 saat dia usianya 42 tahun ya. Kata Muhammad Nasir yang kemudian menjadi ketua partai politik terbesar Indonesia di Orde Lama di zaman Bung Karno ya, yaitu Masyumi Majelis Syuro Muslim Indonesia. 9 tahun dia jadi ketua umum di partai politik terbesar itu. Dia berkata, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Mulailah dari yang bisa dikerjakan lebih dulu, kata Muhammad Nasir. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah yaitu pekerjaan yang dikerjakan adwamuha terus menerus, wa in qala, meskipun pekerjaan itu kecil saja tapi dikerjakan adwamuha terus menerus ya. Kalau Anda jadi konten kreator, bikin aja VT atau video itu satu hari, satu misalnya, terus menerus. Jadi ada 365 setahun itu ya kan. Kalau 2 ya tinggal dikalikan 2 sebulan bisa 360 video ya kan, YouTube ya. Lama-lama juga Allah ngasih rezeki ya. Yang penting just start, you will find a way on the way. Jalan saja, nanti ketemu jalan di tengah jalan. Itu yang dulu yang saya jadikan moto waktu saya membangun Sarekat Wirausaha, Sarekat Wirausaha Islam Terpadu Suite ya. Jalan saja, nanti ketemu jalan di tengah jalan. Bahasa Inggrisnya just start, you will find a way on the way. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon
termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.